Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan beberapa pernyataan dari netizen. Ini yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa? Pernyataannya langsung saja kita saksikan. Lucu. Kami berempat ya, saya Roy Suryo mulai panik ya kan setelah organisasi pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy dan kawan-kawan ya kan ke Polres Jakarta Pusat. Roy pun mulailah ya kan berkoar-koar. Roy bilang ya ini lucu, kata Roy. Kata dia ya lucu, kami berempat, Roy, Rismon, Tipa, Rizal Padilla akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Sambil ketawa Roy bilang ya ini benar-benar lucu. Kok lucu pula Roy? Ya nggak lucu lah Roy. Kan memang benar kalian menghasut. Menghasut rakyat Indonesia untuk percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi nggak ada yang lucu di sini. Kata Roy Suryo, nggak apa-apa ya. Kalau pasal yang dulu pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap satu ustadz, waktu itu sukses, tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rejim yang memang mungkin dilawan oleh beliau. Oh, maksud kau yang dulu masuk apa itu? Yang ditahan dulu? Gus Nur apa siapa sih namanya? Yang masalah sumpah mubahalah itu. Wajar lah dia kena, Roy. Orang memang dia salah, itu bukan kriminalisasi, itu kriminal. Kriminalisasi itu Roy, ya kalau kau tidak melakukan kesalahan, habis itu kau ditangkap, ya dituduh kau melakukan kesalahan, itu baru kriminalisasi. Ini nggak ada kriminalisasi, paham mubahalah itu. Wajar lah dia kena, Roy. Orang memang dia salah, itu bukan kriminalisasi, itu kriminal. Kriminalisasi itu Roy, ya kalau kau tidak melakukan kesalahan, habis itu kau ditangkap, ya dituduh kau melakukan kesalahan, itu baru kriminalisasi. Ini nggak ada kriminalisasi di dalamnya, ini murni kriminal. Itu kata Roy juga. Kata Roy ya kan, tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkap kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggak mungkin juga Pak Prabowo ya kan mau membela kau. Kalau kau salah ngapain dibela? Lagian ini urusannya kan Roy beda, ya bukan. Iya, itulah dia pernyataannya, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas tentang peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang bernama Lili Romli ya, menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan menunjuk Sekretaris Jenderal pengganti Hasto Kristianto dalam Kongres ke-6. Ia menduga Hasto setidaknya akan menjabat sebagai Sekjen PDIP hingga periode keduanya selesai. Lalu, saudara-saudara, beliau mengatakan, kata Lili kepada beberapa media di sana, Senin 28 April 2025, bisa jadi juga pergantian tersebut nanti pas Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan ke depan. Sehingga untuk sementara posisi Sekjen tetap dipegang Pak Hasto. Ini bagian dari penghormatan Pak Hasto, genap menjalankannya dalam periode jabatan, tidak diberhentikan di tengah jalan. Lanjut Lili. Di samping itu, saudara-saudara, ia melihat PDIP masih menilai bahwa kasus yang menimpa Hasto adalah bentuk kriminalisasi. Sehingga posisi Sekjen PDIP masihlah ditempati Hasto dan belum tergantikan hingga Kongres ke-6. Jangan sampai istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Sudah menjadi korban politik kemudian dicopot pula dari posisi sebagai sekjen. Ini dianggap tidak elok.
Di sisi lain juga, saudara-saudara, ia melihat adanya dua kubu di internal PDIP dalam melihat status Hasto sebagai sekjen, termasuk silang pendapat terkait siapa nama yang cocok untuk menggantikan Hasto di kursi sekjen PDIP. Bisa jadi untuk mengganti atau memberhentikan Pak Hasto terjadi silang pendapat atau pro kontra, termasuk siapa yang pas untuk menempati posisi sekjen tersebut. Ini terkait faksi-faksi yang ada yang ingin menduduki posisi sekjen tersebut. Dan diketahui Hasto ditahan itu KPK ya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perintangan penyidikan perkara Harun Masiku pada 20 Februari 2025. Lalu saudara-saudara, Hasto masihlah menjabat sebagai sekjen PDIP yang diketahui dari sebuah surat yang diterbitkan DPP PDIP pada tanggal 16 April 2025. Surat tersebut ditunjukkan kepada Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah yang terdapat tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lalu terdapat pula tanda tangan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataannya dari netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana pengamat menilai PDIP akan tunjuk sekjen pengganti Hasto pada Kongres ke-6. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.